Merokok adalah salah satu hal yang banyak dilakukan setiap orang di seluruh dunia. Rokok memiliki beberapa jenis mulai dari kretek, filter, rokok dengan rasa mentol, hingga rokok elektrik yang kini mudah ditemukan. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang mudah untuk dibawa. Meskipun banyak penggemarnya, tetapi rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan, seperti ketergantungan, kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran. Tapi, tahukah Anda kapan pertama kali rokok ditemukan? Sejarah rokok di dunia dimulai pada 4000 tahun sebelum Masehi. Kala itu masyarakat suku Indian di Amerika menganggap bila mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual spiritual untuk memuja dewa atau roh. Beberapa suku Indian seperti suku Aztec dan Maya telah lama menggunakan tembakau dalam keseharian mereka. Bahkan mereka kerap menjadikan tembakau sebagai salah satu campuran obat-obatan untuk penghilang rasa sakit. Sampai pada tahun 1492, Christopher Columbus berlabuh di Pulau San Salvador. Kedatangan Columbus disambut hangat oleh penduduk suku Indian dan diberikan hadiah beberapa dedaunan tembakau kering sebagai penyambutan tamu. Namun saat itu Columbus dan rombongannya masih bingung akan fungsi dari daun tersebut. Kemudian mereka menemukan penduduk asli Amerika tersebut, yaitu suku Indian, sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Usai mengetahuinya, Columbus pulang membawa daun tembakau dan memperkenalkannya sebagai komoditas dagang. Tidak disangka, daun tembakau tersebut ternyata laku, terutama di kota pelabuhan Spanyol dan Portugis. Karena banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, lalu mereka mulai memperkenalkan tembakau di Eropa. Para pelaut meyakini bahwa kandungan tembakau bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Penggunaan tembakau kian berkembang dengan menggunakan sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Dengan cepat, cara baru tersebut menyebar dan diminati oleh para pelaut dan tentara. Pada 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkan tembakau adalah Perancis. Dan di sini pula sebutan rokok atau sigaret pertama kali dicetuskan. Baru kemudian perkembangan disusul oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Namun karena semakin maraknya rokok dan efek samping untuk kesehatan mulai dirasakan, pada 1600-an disahkan hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun tembakau di Eropa. Produksi rokok pertama kali. Mesin pembuatan rokok pertama dipatenkan di Meksiko pada 1847 buatan Juan Nepomuceno Adorno. Meski begitu, produksi rokok benar-benar berkembang setelah mesin pembuatan baru dikembangkan di Amerika Serikat oleh James Albert Bonsek pada tahun 1880-an. Mesin buatan ini tercatat dapat memproduksi rokok yang mulanya hanya 40.000 batang menjadi sekitar 4 juta batang dalam sehari. Pada awal abad ke-20, tercatat konsumsi rokok rata-rata 54 batang per orang setiap tahunnya di Amerika Serikat. Kemudian pada akhir abad ke-20, tercatat 50% pria dan 30% wanita menghabiskan 100 batang rokok dalam setahun. Memasuki tahun 2000, pengguna rokok di negara maju mulai turun karena dianggap berbahaya untuk kesehatan.
Sebab itu beberapa negara maju membawa dan mencoba memperluas perkebunan mereka di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, dan Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau mulai menyebar melalui jalur perdagangan. Rokok tidak hanya dihisap, tidak hanya dengan cara dihisap. Banyak orang yang menikmati tembakau dengan cara dihirup karena aromanya yang wangi. Cara tersebut juga dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap rokok. Menikmati tembakau dengan cara dihirup juga telah digunakan oleh bangsa-bangsa seperti Asia, Afrika, Amerika, dan sebagian Eropa. Mereka menyebut cara itu juga dapat menyembuhkan pilek dan mengobati radang tenggorokan. Sementara kalangan petani Amerika menikmati tembakau dengan cara dikunyah. Seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan mengunyah tembakau ini juga sering dilakukan para atlet baseball di Amerika.